Sesaat lagi kawan ya, saya akan ajak Anda untuk ikuti perbincangan di talk show Klinik Psikologi. Nah, seperti ini juga sudah sempat saya spoiler juga ya, apa sih yang akan kita bahas di malam hari ini. Jadi silakan untuk Anda nanti bisa join juga di 990-nya 6 kali. Langsung saja deh kalau gitu, saya buka talk show Klinik Psikologi. Klinik Psikologi. Kalau bicara soal ya mungkin hidup ya, banyak yang berbeda-beda menanggapi soal kehidupan. Mungkin Anda juga pernah kawan dalam dunia psikologi ataupun juga mungkin pernah tahu deh soal praktik mindfulness. Kata mindfulness ini punya manfaat loh buat kesehatan fisik dan juga mental kita. Dan katanya kalau kita latihan mindfulness sederhana selama beberapa menit itu juga bisa efektif untuk merawat dan juga meningkatkan kesehatan mental harian kita. Singkat katanya, mindfulness ini bisa untuk mengurangi ya mungkin tingkat stres atau mungkin juga meningkatkan kebahagiaan begitu. Menurut seorang ahli di Shane Australia, mindfulness itu sudah ada sebetulnya lebih dari 2500 tahun lalu loh. Tapi baru tahun 70-an aja nih teknik ini jadi bagian dari terapi psikologi. Nah, malam hari ini saya juga berkesempatan luar biasa untuk ajak Anda ngobrol-ngobrol, masih bahas soal mindfulness ya. Tentu saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak Yohan Wahyudi Santoso. Beliau ini adalah bisa dibilang guru MBCTD, Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression ya. Beliau juga sertifikat dari Oxford Mindfulness Center UK kawan, dan beliau ini juga praktisi hidup berkesadaran. Nah, kita langsung sapa saja. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa langsung bertatap muka. Jadi saya langsung ajak beliau datang ke studio Suara Surabaya. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Nanda. Salam sehat. Salam sehat. Iya, semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Itu yang paling penting ya Pak. Oh iya. Iya, kita ngomong soal mindfulness tadi saya tahu ternyata sejak 2500 tahun silam ya. Udah lama banget ini berarti ya Pak sebetulnya ya. Mindfulness. Nah, mungkin di awal kita mau kasih tahu ke kawan-kawan pendengar Suara Surabaya nih Pak. Mindfulness itu sebenarnya apa sih Pak Yohan? Oke. Ya. Pertama-tama memang betul saya itu tadi yang Mbak Nanda sampaikan tadi, bahwa mindfulness ini sebenarnya adalah suatu praktik dari tradisi India kuno yang ada sejak 2500 tahun yang lalu. Oke. Dan kemudian pada perkembangannya mindfulness ini di dunia modern menjadi suatu gaya hidup ya. Nah itu. Kemudian pada tahun 1979 ada seorang profesor bernama Jon Kabat-Zinn. Beliaulah yang pertama kali membawa mindfulness ke dunia modern. Nah, di saat itu dia memperkenalkan program yang dinamakan MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, yang dilakukan di University of Massachusetts. Dan kemudian hasilnya sangat bagus ya untuk menterapi agar pasien-pasien dengan kondisi kesehatan yang punya penyakit kronis agar stresnya turun seperti itu. Dan ini hasilnya baik sekali. Dan kemudian dari sana muncul ide dan kemudian dilakukan banyak research sehingga akhirnya MBSR ini diadopsi oleh dunia kedokteran. Ya. Nah, jadi Jon Kabat-Zinn ini sendiri ini adalah bapak mindfulness modern. Dan beliau menggambarkan mindfulness itu adalah sebuah kesadaran yang muncul dari perhatian di momen kini tanpa adanya penilaian. Nah, demikian Mbak penggambarannya apa itu mindfulness.
Oke. Nah, Ru, kalau tadi kan saya juga sempat sampaikan ya, mindfulness ini bisa jadi mengurangi stres kita, bikin kita jadi Betul. bahagia, jadi happy gitu, Betul. Pak. Penerapannya mindfulness itu sendiri gimana? Karena tadi Anda juga sebutkan ya, kesadaran, perhatian, dan tanpa Penghakiman tanpa atau penghakiman penilaian. atau penilaian gitu ya. Ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Penerapannya sendiri? Oke. Sebenarnya penerapan mindfulness sendiri itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit. Mm-mm. Pada dasarnya mindfulness ini Mm-mm. mengajak kita untuk menyadari Mhm. apa yang terjadi pada diri kita. Oke. Nah, biasanya kita ini kan selalu perhatiannya tertuju keluar ya. Mm-mm. Nah, sebagai contoh kayak kalau kita lagi menghadapi masalah, Mm-mm. terus kemudian seakan-akan kita ini ingin sekali untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Mhm. Nah, kita selalu berusaha bagaimana caranya, dan kemudian dari sana kita lanjut lagi dengan masalah yang belum selesai, kemudian kita mencari solusi yang lain, Mhm. dan kemudian rasanya belum tepat dan kemudian mencari solusi yang lain. Nah, sehingga seperti dari suatu kebingungan, kemudian meloncat lagi kepada mencari solusi yang dimana di sana terdapat juga kebingungan. Mhm. Kemudian belum selesai juga, kemudian ini meloncat lagi ke suatu solusi yang mencari solusi yang sebenarnya itu sendiri di dalamnya juga terdapat suatu kebingungan. Nah, Oke. jadi mindfulness ini mengajak kita itu untuk sejenak Mhm. menyadari sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kita. Oke. Nah, karena selama ini kita jarang sekali, dan bahkan kalau kita mau bilang hampir nggak pernah ya menyadari apa yang terjadi pada diri kita. Mhm. Contohnya, ketika ada suatu masalah, kita nggak pernah menyadari bahwa ada pikiran apa sih yang melintas. Mhm. Terus kemudian kita juga nggak pernah menyadari ada perasaan apa sih Mhm. yang muncul. Ya. Dan kemudian juga ada sensasi apa sih di tubuh kita. Nah, Oke. seperti itu. Nah, mindfulness itu sendiri itu mengajak kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Mhm. Karena pada dasarnya kegelisahan itu tuh munculnya dari dalam diri. Oke. Nah, ketika kita mengharapkan solusinya datang dari luar Mhm. Mhm. tanpa kita menyadari apa yang ada di dalam, Mhm. nah ini akan selamanya itu akan berputar-putar. Hmm. Nah, sejenak ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam, ada masalah, Mhm. dan kemudian kita mengambil jeda. Mhm. Di saat kita mengambil jeda itu, di sana kita bisa melihat mungkin ada pikiran apa, Ya. kemudian ada perasaan apa yang muncul, Mhm. kemudian ada sensasi tubuh seperti apa. Mhm. Dan ini sebenarnya ketika kita menyadari hal-hal demikian tanpa adanya suatu penilaian tertentu, Mhm. di sana kita akan melihat suatu kejelasan atau kejernihan, yang mana di dalam kejernihan itu akan membuat sebuah kegelisahan itu hilang. Oke. Nah, pada dasarnya kan kalau kita ini gelisah kan sebenarnya kan karena bingung. Iya, 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 betul. Nah, gitu. Nah, berarti bisa dibilang sebetulnya mindfulness ini bisa jadi lawan dari overthinking ya kalau zaman sekarang tuh, Pak ya. Zaman sekarang tuh banyak loh saya ngeliatin status ya gak bisa tidur, insomnia gara-gara overthinking, dikit-dikit overthinking gitu. Tapi ya mungkin itu juga suatu hal yang terjadi tuh ya begitu adanya karena pikiran kita sendiri tadi ya Pak ya. Kita tidak bisa Betul. sadar apa yang Betul. kita rasain gitu. Ketika mungkin saya ngomongnya gini, kalau misalkan pulang kerja capek ya udah, capek memang gitu kan. Ya, Itu yang harus betul. disadari ya Pak ya. Betul. Bukan capek, oh harus terlihat
ini gak ketemu anak, ini ya memang ketemu anak jangan sampai kita cemberut ya Pak ya, tapi kan mungkin bisa ngobrol sama istri gitu kan ya, mah capek nih gitu kan ya, mungkin butuh teh anget atau apa, itu juga salah satu bentuk kesadaran yang harus kita lakukan juga sebetulnya Pak ya. Betul. Gak bisa kita pura-pura enggak kok, nggak capek gitu kan. Kalau ditanyain istrinya pulang-pulang, papa capek apa gitu, ya pasti capek gitu. Betul. Itu contoh ya mungkin bayangan saya secara awam aja gitu loh Pak Yohan ya. Tapi memang kayak gitu ya sebetulnya. Itu betul. Jadi Mbak Nanda tadi bilang bahwa kalau kita capek ya kita kadang-kadang ya harus bilang capek kan gitu kan. Karena kita harus sendiri harus menyadari bahwa sebenarnya ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, itu salah satunya akan menyebabkan kita menjadi gelisah. Oke. Nah, tetapi kita juga harus mengetahui ketika kita mulai jujur sama diri kita sendiri, misalnya tadi Mbak Nanda bilang, oke, aku capek, ya kan? Terus kemudian ada masalah-masalah lain yang muncul. Nah, itu yang terjadi adalah saat kita melakukan hidup berkesadaran tadi, kita hanya menyadari apa segala sesuatu yang terjadi pada pikiran kita. Mungkin di situ muncul pikiran yang, oh ini aku lagi capek, kenapa kok ada begini dan ada begitu, dan kita mengetahui itu dengan jelas, tanpa adanya penilaian. Kita nggak perlu menilai bahwa oh ini jelek, saya harus menghilangkan pikiran ini. Dan kita pun juga nggak perlu bilang bahwa oh ini jelek tapi nggak apa-apa, ya kan? Hanya sekedar melihat, menyadari. Nah, di dalam penyadaran itu sendiri kita menjadi mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi pada pikiranku. Dan ketika kita menyadari adanya pikiran itu, di titik kita sadar itu, di sana selalu ada yang namanya pilihan. Ya, jadi di setiap ketidaksadaran kita tidak akan mendapatkan pilihan, tidak mempunyai pilihan. Tetapi ketika kita mulai sadar, tepat di titik kita sadar itu, kita mulai memiliki sebuah pilihan untuk mengikuti pikiran itu ataupun tidak perlu mengikuti pikiran itu. Nah, seperti itu. Baik. Ini kayaknya mulai terbuka dikit-dikit ya maksud dari maknanya nih ya. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi kawan ya. Anda yang ingin bergabung boleh silahkan ya. Bergabung saja dengan kami langsung. Mungkin kami jadi teman curhat Anda, jadi teman keluh kesah juga boleh. Kami tampung deh. Yang mungkin pengen curhat tipis-tipis silahkan. Anda bisa telepon di 990-nya 6 kali atau WhatsApp boleh deh. Kalau misalkan belum sempat telepon nih, mau titip lewat WA boleh 0855 30 155. Tapi lebih senang saya ajak Anda untuk bisa mengudara langsung. Mungkin ingin mengenal lebih jauh soal mindfulness ini seperti apa, atau mungkin selama ini sebetulnya sudah melakukan tapi ternyata nggak tahu kalau itu bentuk kesadaran diri. Ini patut diapresiasi loh. Yuk gabung di 990-nya 6 kali di program talk show Klinik Psikologi. Flash News. Kawan, selama MotoGP 2022 di Mandalika, Lombok, NTB akan ada jaringan 5G. Penyedia itu, kata Jody G. Plate Menkominfo, disanggupi Telkomsel dan juga XL. Kedua operator memakai pita frekuensi 2,1 dan 3,5 GHz. Wes, baru nih Ducati, cakep bro. Motor impian nih bro. Kalau motor udah cakep gini, harus pakai BBM-nya Shell. Pastilah, kan Ducati udah kerja bareng sama Shell buat ngembangin Shell V-Power dan oli Shell Advance. Tapi tahu nggak, kalau bahan bakar Shell itu pakai teknologi Dynaflex. Itu yang bikin motor kita bisa kencang dan irit, karena Shell ngebersihin dan ngelindungin mesin. Emang top lah Shell. Apalagi kalau kita sekarang registrasi Shell Go Plus, bisa dapat poin buat ditukerin jadi diskon dan dapat asuransi pula bro. Gampang pula ya caranya, tinggal download Shell Asia di App Store atau Play Store, terus
hapus registrasi, and then transaksi deh di SPBU Shell buat dapetin poinnya. Udah registrasi juga kan bro? Kalau gitu kita punya kesempatan nonton MotoGP bareng nih. Emang masih bisa dapat tiketnya? Tenang aja bro, bakal dipilih 7 pemenang yang bisa nonton MotoGP Mandalika. Semuanya dibayarin sama Shell, tiket pesawat, akomodasi, dan tiket MotoGP. Kalau menang kita tinggal berangkat. Siap, berangkat kita. Registrasi Shell Go Plus sekarang dan gaspol ke SPBU Shell. Info lebih lanjut klik www.shell.co.id. News Interactive Solutive 100 FM Suara Surabaya. Kawan, Anda masih mengikuti perbincangan di program talk show Klinik Psikologi, dan malam hari ini saya tentunya tidak sendiri ya. Saya bersama dengan Bapak Yohan Wahyudi Santoso. Beliau ini adalah guru MBCTD, Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression, sertifikat dari Oxford Mindfulness Center UK, dan beliau juga praktisi hidup berkesadaran. Kita belajar di sini ya, kita bareng-bareng pengen tahu seperti apa sih mindfulness itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Yohan tadi ya di awal. Bagaimana caranya kita yang paling penting tuh menyadari dulu hidup Betul. kita, apa yang kita alami ya Pak ya. Iya, betul. Dalam keseharian ini katakanlah kerja 8 jam gitu. Apa sih yang tadi kita mungkin kerjakan, itu harus disadari juga ya Pak ya. Betul. Jangan-jangan kita kerja 8 jam di kantor, kita nggak ngerti loh Pak apa yang kita lakukan. Bisa Iya. jadi gitu loh Pak Yohan ya. Iya, betul. Dan itu banyak yang terjadi Pak pada praktek di kehidupan nyata, hal-hal seperti ini. Hal seperti ini sebenarnya ya banyak sekali terjadi pada diri kita sendiri ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat hal-hal yang paling sering dan ibaratnya kalau kita mau melihat bagaimana diri kita ini sebenarnya tidak menyadari hidup kita sendiri. Yang paling gampang yaitu pas waktu kita makan. Oke. Nah, ketika kita makan, setelah makan terus kita ambil minum, nah itu, dan langsung minum. Nah, di saat kita pas ngambil minum tadi, kita pernah nggak menanyakan bahwa saat aku tadi mengambil minum dan minum ini tadi, apakah aku benar-benar sadar, ataukah ternyata ini kayak suatu kebiasaan aja, atau yang lazimnya kadang kita sebut di MBCT itu adalah autopilot, yang dimana kita hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya sudah kita tumpuk-tumpuk berlama-lama gitu kan, sehingga kita ini di saat hal yang kecil aja itu tidak menyadari adanya apa yang kita lakukan gitu kan. Oke. Nah tentunya ini yang hal kecil. Nah, problemnya kalau ada suatu perasaan tertentu muncul misalnya seperti itu. Kadang ada suatu kejadian, tiba-tiba ada rasa marah muncul. Nah, ketika kita tidak menyadari adanya rasa marah itu muncul, maka yang terjadi ya kita hanya bisa mengikutinya saja. Nah, itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika kita mulai menyadari segala sesuatunya dan kita waspada ya, ada marah muncul. Nah, di titik kita sadar itu, kita bisa mengetahui dengan jelas, bahwa ini ada pikiran yang seperti ini, perasaan yang seperti ini, sensasi tubuh yang seperti ini, dan di saat itu kita punya pilihan untuk mengikutinya ataupun hanya mengetahuinya saja. Nah, seperti itu. Oke, tapi kayak misalkan marah, sedih gitu, bahkan bahagia sekalipun itu suatu bentuk hal yang wajar Pak untuk kita sadari, dalam artian ya tadi kan pilihannya mau kita sadari dilakuin atau sekedar ya cuman ya tahu aja saya lagi sebel, saya lagi kesel, saya lagi happy nih, tapi nggak betul-betul kayak apa ya merefleksikannya dengan nyata gitu. Sebenarnya segala sesuatu yang ada pada diri kita sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sehat gitu. Nah, misalnya ada kesedihan gitu kan, kadang kan ada suatu image atau bayangan bahwa kamu ini sudah belajar mindful
kok nangis, Nah, iya iya iya. atau kalau umpamanya lah kamu udah belajar mindful kok marah kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang kurang tepat ya menurut saya. Karena segala sesuatu hal itu sebenarnya ya menurut saya ya biasa-biasa saja. Contoh, ketika ada sesuatu hal yang menyedihkan, Ya. ya wajar kalau umpamanya kita nangis. Nah, kita akan menyikapin segala sesuatunya itu persis ketika kita ada melihat sesuatu kejadian yang lucu misalnya gitu. Dan ada yang lucu dan kita ketawa. Ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Ya. Kayak seperti tadi yang sedih tadi, kita nangis itu sesuatu reaksi yang wajar-wajar saja. Oke. Nah, bukan problemnya, tapi di saat kita melakukan nangis itu atau marah, ya kan, kita tahu dengan jelas bahwa kita nggak perlu mengikuti terlalu Terlalu berlarut-larut, gak usah kita- sampai yang sungguk-sungguk Ya, gitu. betul. Jadi secukupnya saja. Secukupnya. Ya. Boleh sedih, Boleh. boleh menangis, Boleh. tapi itu tadi Pak ya, ada kapasitasnya. Betul. Nah, nggak perlu sampai yang Betul. gitu kan ya. Betul. Tapi harus secukupnya saja, biar Ya. tidak berlebihan ya. Betul. Oke, Pak, ini ada kawan yang pengen join dengan kita. Oke, Kita sapa silakan. dulu ya. Selamat malam Klinik Psikologi. Malam Mbak Nanda. Iya, Pak Imam kah ini? Ya, Mau nggak Pak Imam dengan Pak Yohan? ya Pak Yohan, selamat malam. Malam Pak. Ya, ini pertanyaan umum sebenarnya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya, iya. Jadi bagaimana orang-orang yang sebenarnya dia tahu mengatasinya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi contohnya gini, misalkan yang di rumah tangga itu, ya dalam pandemi ini suaminya misalkan UMR lah, terus dengan kebutuhan yang A, B, C, D, F, G sampai Z, itu mereka terus kemudian ibu rumah tangga yang mengatur keuangan, mengatur anak-anak, mengatur sekolah, pandemi, rumah sakit dan lain sebagainya, misalkan ada kejadian tertentu, mereka bisa melakukan, mereka sebenarnya mengetahui gitu. Saya bisa misalkan kalau tambah gitu duitnya gitu, itu sebenarnya masalah itu selesai gitu. Tapi kalau misalkan itu terus-menerus apa ya, dari ekonominya mereka berkurang, terus suaminya nggak bisa cari tambahan, istrinya juga cuma housewife gitu ya. Itu bagaimana itu Pak? Jadi mereka sebenarnya ingin mengetahui bisa apa ya, jalan keluarnya itu ya mencari tambahan, tapi dalam kondisi yang terbatas 2 tahun terakhir ini ya mereka akan stres yang berulang tiap hari. Oke. Bagaimana mereka mengatasinya? Terima kasih Pak. Oke, Oke. ditunggu nanti ya Pak Imam ya. Ya, Terima kasih sudah join. Ini masalah klasik ya, Ya. Pak ya, bisa dibilang masalah klasik dan Ya. bahkan mungkin saat ini pun dialami hampir sebagian kawan-kawan yang mungkin sedang mendengarkan kita ya, Pak. Ya. WFH lagi. Gitu ya, Pak. Mungkin juga termasuk Pak Yohan nih sebagai pengusaha juga ya, ke karyawan atau mungkin ke usaha bisnisnya Pak Yohan Ya, sendiri. betul. Monggo bisa direspon, Pak Ya. Imam. Mm-mm. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini hal yang menarik, ya. Jadi pada dasarnya kita ini selama masih hidup, yang namanya hidup itu adalah sebuah perjuangan. Jadi ketika kita hidup, di sana selalu ada suatu usaha untuk berjuang untuk mempertahankan hidup. Dan ini hal yang wajar-wajar saja. Iya. Nah, seperti pada yang kasus yang seperti tadi diceritakan, itu sebenarnya adalah masalah yang biasa. Nah, di sini kita harus bisa melihat dengan jelas bahwa masalah itu selalu akan ada selama kita hidup. Entah masalahnya mengenai ekonomi, entah masalahnya itu masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah yang lain. Nah, pada dasarnya masalah-masalah ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kita harus sadar yang menyiksa itu sebenarnya bukan itu. Tapi adalah
rasa keinginan, yang dimana ketika kita menginginkan sesuatu yang lain, kita akan mulai ada suatu seperti kayak kualitas untuk berjuang. Perjuangan ini selalu mengakibatkan kegelisahan. Nah, jadi hal-hal yang seperti demikian inilah kenapa mindfulness bisa digunakan dalam hidup kita. Nah, mindfulness itu mengajak kita untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam diriku. Masalah itu tetap, masalah ekonomi itu tetap. Saya pun juga demikian. Beberapa saat yang lalu, waktu tinggi-tingginya COVID ya, saya juga mengalami hal yang seperti itu. Dan itu cukup membuat kita stres ya. Karena pasti itu ya Pak. Bukan hanya kita mengalami kerugian, tapi kita juga mengalami kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, di saat-saat itu mindfulness membantu saya. Ketika kita benar-benar melihat segala sesuatunya dengan jelas bahwa di sana ada masalah, tentunya kita akan dan harus menyelesaikan masalah itu. Kita akan memperbaiki sesuatunya, membuat sesuatu yang lebih efisien, atau mencari tambahan, mencari ide dan lain-lain segala macam. Tetapi yang kita harus sadari adalah apakah saya harus gelisah untuk menghadapi itu semua. Nah, karena ketika kita tahu apa yang terjadi pada diri kita sendiri, kita saat itu gelisah, sebenarnya kita harus mulai mengerti bahwa kegelisahan ini penting atau tidak. Karena ternyata walaupun saya gelisah, saya tetap saja harus menyelesaikan masalah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya biar nggak gelisah? Nah, kita bisa mulai mempraktekkan mindfulness itu sendiri, memberikan jeda, melihat apa yang terjadi pada diri kita, pada pikiran kita, pada perasaan kita lihat, dan kemudian apa yang terjadi pada sensasi tubuh kita. Nah, ini ada sedikit tips, mungkin bisa langsung dipakai. Kita ini selalu mempunyai 3 hal yang selalu datang bersamaan. Pertama, adanya pikiran. Dan kemudian kedua, adanya perasaan. Ketiga, adanya sensasi tubuh. 1, 2, 3 ini saling tunjang menunjang. Kalau kita cabut salah satunya, semuanya itu akan ambrol, hilang, hancur. Nah, cara yang paling mudah adalah mengenali ketegangan kita di tubuh kita sendiri. Anda boleh mencoba ketika nanti ada suatu perasaan marah, misalnya, kita mulai mengenali ada pikiran, ada perasaan, ada sensasi tubuh yang menegang. Cobain untuk dirilekskan sensasi tubuhnya. Dan ketika Anda mencoba hal itu, sesegera itu perasaan dan pikiran itu ambrol atau hancur. Dan hal ini bisa dipraktekkan di setiap kehidupan kita. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Imam, itu mungkin ya salah satu caranya juga. Intinya bagaimana kita mencari terlebih dahulu Pak sumber kegelisahannya, begitu ya Pak Yohan ya. Terus mencari solusi dari kegelisahan, cari jeda dulu untuk akhirnya ketiga hal tadi ya, pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh apa yang kita rasakan dalam semua permasalahan apapun. Ya kan? Kalau bawaannya ke rumah, terus itu masih emosi, nanti numpuk, nggak akan pernah kita sadar apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, makin terbuka pelan-pelan. Nah, kawan-kawan lain yang mungkin juga pengen sharing, pengen tanya, boleh silahkan bergabung dengan kami di program Klinik Psikologi. Telepon ya 990-nya 6 kali. Flash News. Penyelenggara Proliga Kompetisi Bola Voli Indonesia kembali menjadwalkan ulang beberapa pertandingan yang tertunda. Kata Reginald Nelwan, Wakil Direktur Proliga,
Putaran kedua di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor bisa dimulai tanggal 20 Februari. Laga tunda tidak akan digelar di pekan yang sama, tapi berurutan selama 3 pekan. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Selamat malam ya untuk Pak Didi atau Mas Didi atau Mbak Didi nih ya. Mungkin boleh telepon ya di 9906 kali. Karena pertanyaan cuma gini aja Pak, bagaimana mengantisipasinya Pak? Ada mindfulness lah, ini mengantisipasi apa ini maksudnya? Boleh nanti cerita atau mungkin langsung gabung aja dengan saya dan juga Pak Yohan ya kawan. Sekali lagi kita membahas topik yaitu bagaimana kita memahami, berkenalan dan juga memahami mindfulness itu. Pelan-pelan udah mulai ngerti mungkin ya. Jadi gak cuma sekedar mindfulness tahu di postingan Instagram gitu kan. Kita tahu dari teman-teman sekarang, makanya kita harus mindfulness. Kita jadi orang yang mindfulness. Tapi bukan cuma sekedar diucap, praktiknya Pak ya. Betul. Oke. Nah, Betul. Pak Yohan ini mungkin ada yang bilang juga, aduh, mindfulness ini tuh susah, nggak gampang, gini-gini. Atau mungkin kebanyakan overthinkingnya Iya. tiap malam. Nanti pulang ke rumah nih, jangan-jangan teman-teman atau kawan-kawan yang lagi di mobil dengerin kita udah relax ya. Tapi ntar pulang ke rumah malah-malah, wah besok ternyata harus meeting sama ini. Besok ketemu sama klien ini, besok presentasi, wah bubar nih tadi nanti ya. Dengerin di mobil udah enak-enak, sambil nyetir gitu, lagi lancar-lancarnya. Mungkin bisa ada Pak beberapa hal yang perlu diketahui sama kawan-kawan ya, termasuk kayak konsep hidupnya, gimana caranya kita penerapannya supaya kalau kita udah dapet ilmunya nih, Ya. praktiknya itu juga gak sulit gitu. Karena Ya. kan sering bilang mindfulness tuh nggak gampang atau mungkin bagaimana. Mau nggak Pak Yohan? Oke. Atau mungkin dari pengalaman pribadinya Pak Yohan sendiri mungkin. Sebenarnya kalau kita mau ngomong mengenai mindfulness itu sendiri, sebenarnya konsep dan tujuannya itu adalah memiliki sebuah hidup ya, memiliki sebuah hidup yang bermakna, yang mana sebuah hidup yang bermakna di sini itu adalah sebuah hidup yang mempunyai tujuan untuk mengalami hidup kita seutuhnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya konsepnya itu hanyalah sesederhana itu. Tetapi dengan hal ini kita bisa menemukan banyak hal yang sebenarnya kita tidak pernah sadari sebelumnya. Nah, karena kita selalu biasanya yang seperti Mbak Nanda bilang tadi, overthinking, Ya. mikir ini dan mikir itu. Dan saya mau di sini mau memperkenalkan suatu kata baru yang dinamakan overthinking itu. Kalau di bahasa untuk mindfulnessnya itu namanya ruminasi, Mbak. Ruminasi. Ruminasi. Ya, ruminasi itu seperti muncul lagi. Nah, kemudian kita mulai ada diskusi dengan diri sendiri, ya kan? Nah, di sana sepertinya kayaknya pikirannya banyak sekali. Ya, Nah, ya. seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar. Ruminasi itu sebenarnya hal yang wajar. Yang bisa kita lakukan ketika hal itu muncul adalah menyadarinya. Dan ketika kita ada ruminasi ini muncul dan kita menyadarinya, kembali lagi kita mempunyai pilihan untuk melanjutkan ruminasi itu atau tidak. Oke. Nah, karena selama ini banyak sekali kita nggak sadar bahwa seluruh hidup kita ini dihabiskan untuk di alam-alam imajinasi seperti tadi. Yang imajinasi dalam artian ini bukan berarti sesuatu yang jelek ya, tapi alam imajinasi itu bisa diartikan kita selalu berada di dalam dunia konsep, dunia ide. Nah, yang itu artinya itu kita mulai terlepas dari apa yang ada saat ini. Seperti misalnya saya berada di sini
mengetahui dengan jelas apa yang terjadi pada pikiran saya. Saya juga mengetahui dengan jelas apa perasaan yang saat ini terjadi. Saya mengetahui dengan jelas kontak kulit saya terhadap kursi, dan saya mengetahui dengan jelas luasnya dari ruangan ini. Nah, inilah yang terjadi, ini kenyataannya. Tetapi kebanyakan kita bisa di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, Oke, seperti itu. baik. Ini Mbak Dede tadi Pak ternyata yang sambung lagi lewat WhatsApp didetailkan. Nah, kalau ini jadi ngerti ini saya ya. Jadi bagaimana sih Pak Yohan mengantisipasinya atau mungkin menggunakan mindfulness pada tepatnya ya, Ya. dalam pekerjaan atau Oke. aktivitas dalam bersosialisasi supaya nggak baper. Oh. Aduh, kalau ngomongin baper nih, apalagi perempuan nih Pak, ini Mbak Dede ini ya. Ya. monggo Pak Yohan, silakan. Oke. Penerapan mindfulness di dalam keseharian kita sebenarnya itu nggak terlalu sulit. Sebenarnya kembali tadi ada hubungannya dengan yang tadi, yang kita habiskan waktu kita ini banyak sekali di dunia imajinasi. Itu seperti juga yang persis yang ditanyakan dari Mbak Didi tadi Iya, ya, gitu ya. Gimana sih caranya biar nggak baper? Ya. Nah, gitu kan. Persis kalau pas saya di sini berbicara dengan Mbak Nanda, nah, saya akan memberikan seluruh perhatian saya ke Mbak Nanda. Oke. Nah, di sini kita juga harus waspada. Waspada dalam artian bukan ngotot ya, tapi menyadari Ya. bahwa ternyata di saat saya ngobrol dengan Mbak Nanda, di sana ada bayangan-bayangan tertentu yang saya yakini tentang Mbak Nanda. Oke. Nah, ketika hal ini muncul, saya ini pandangannya tidak bisa langsung melihat Mbak Nanda apa adanya, tapi pandangan saya ini selalu terhalangi oleh imajinasi saya tadi, Oh, yang dibuat keyakinan-keyakinan sendiri. saya tadi. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah Mm. ketika kita berhadapan dengan orang lain tanpa adanya suatu kesadaran. Oke. Karena kembali lagi, Mhm. ketika kita demikian, sebenarnya kita ini sedang tidak berkomunikasi dengan yang bersangkutan, Oh. tetapi kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. I see. Mbak Nanda yang saya tahu bukanlah Mbak Nanda yang Nyata. saat ini ada. Nah, seperti itu. Oke. Bisa saya terjemahkan mungkin kalau secara awamnya mungkin apakah bisa begini Pak? Contoh misalkan ya di pekerjaan baru gitu kan, kenalan sama teman-teman kantor baru Betul. gitu kan, kan first time kita berkenalan, lihatnya waduh mukanya udah jutek, Ya. akhirnya banyak bayangan, nanti saya digini, nah itu Nah. berarti tertutup itu tadi ya Pak ya, Betul. maksudnya ya. Betul. Oke, itu kalau dalam hal bersosialisasi ya. Betul. Waduh, ini juga malah bisa terjadi bukan cuman orang yang baru dikenal, tapi bahkan orang yang sudah lama dikenal pun bisa begitu ya Pak ya? Betul. Ini yang terjadi ketika kita contohnya dengan pasangan kita. Saya ini sebenarnya sudah mempunyai bayangan-bayangan sendiri tentang pasangan saya, umpamanya gitu kan. Sehingga ketika saya sibuk dengan bayangan-bayangan saya tentang dia, dan kemudian ada suatu saat ketika bayangan saya ini tidak matching dengan tidak cocok dengan apa yang dia lakukan saat itu, saya dengan gampangnya bilang, kamu kenapa kok berubah? Oke, Padahal baik. sebenarnya yang berubah itu bukan berubah. Saya melihat bayangan-bayangan dia tentang dia ini adalah imajinasi saya sendiri, pengetahuan saya sendiri tentang dia. Padahal yang ini bukan dia aslinya. Oke. Nah, itu. Itu sama kayak misalkan pasangannya baru pulang kerja ternyata lembur segala macam. Kelihatannya tuh udah pasti pikirannya berkecamuk gitu ya Pak ya. Kayak tadi Ya. tuh kayak ada ruminasi pikiran yang berulang-ulang yang mungkin selama jadi ketakutan segala macam ngumpul jadi satu, itu juga Ya. bisa jadi bahaya loh Pak ya. Betul. Oke, baik. Ini kenapa mindfulness itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, gitu kan? Oke,
Nah, ini akhirnya jadi semakin jelas dan juga gamblang ya buat Mbak Dede terutama. Apalagi Ya. kalau ngomongin masalah pekerjaan juga ya Betul, Pak ya. Kalau betul. ngomongin pekerjaan pun juga kita harus benar-benar mindfulness ya. Dalam Betul. artian kita tahu kayak tadi di awal sekali saya bilang, Betul. kita jangan-jangan nggak ngerti, nggak paham, nggak sadar apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Ya. Taunya cuma autopilot tadi ya Iya, Pak ya. betul, betul. Tapi kalau saya bukan nggak sadar loh Pak, ini karena harus peralatannya banyak ini Pak. Iya Mbak. Beda ya Pak, kalau itu beda ya? Beda Oh kalau itu. beda, oke. Jadi saya tetap mindfulness ya Pak? Oh iya, tetap. Semoga ya, semoga. Oke, saya jeda dulu kawan Oke. ya untuk informasi ringkas ya. Nanti boleh, masih ada satu segmen lagi. Kalau Anda mau gabung silakan di 990-nya 6 kali. Flash News. Kementerian Pertahanan Rusia hari ini menarik pasukannya dari beberapa distrik perbatasan Ukraina. Mereka dikembalikan ke pangkalan sesudah latihan militer selesai. Kantor berita Interfax menyebut, meski sebagian pasukan ditarik, tapi latihan militer skala besar di sejumlah wilayah Rusia masih berjalan. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Kawan-kawan di ruang gatekeeper ada informasi dulu yang mau disampaikan. Yuk, boleh Mas Hen? Ya, ada Pak Ali Mas Adi nih di jembatan Ngerame Pungging arah ke Mojosari. Banyak hewan kecil itu naik naik dari sungai. Lajur sebelah kiri tidak bisa dilewati karena tumpukan hewan itu jadi jalannya licin, jadi Apa tuh merambat. Mas? Kayak laron Kalau tadi malam itu bukan laron, namanya tuh? kalau warga setempat klaper itu. Oh, Kalau laron itu kan iya. dari tanah. Kalau klaper itu dari sungai Ini katanya. gatel loh kalau kena itu. Berminyak dan berminyak. Kalau Iya, misalnya iya. ke mobil jangan di wiper. Kemudian ada terima kasih banyak ini yang sudah gabung juga Pak Ahmad Mahrus, kemudian ada Pak Bonafidus, tempat parkir di Jalan Raden Patah depan Apotek 7, berulang kali itu jukirnya minta uang tapi nggak ada karcisnya, dikasih kurang dari kebiasaan gitu ya, dikasih 2.000 nanda itu malah dimaki. Minta penindakan tegas. Pak Puji Handoyo dari Solo arah Surabaya lewat tol lancar, Bundaran Waru juga lancar. Terima kasih informasinya. Kita kembali lagi kawan ya dalam topik perbincangan di malam hari ini. Kita bersama dengan Bapak Yohan Wahyudi Santoso. Beliau ini adalah guru MBCTD, Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression. Beliau juga sertifikat dari Oxford Mindfulness Center UK kawan, dan sekaligus juga praktisi hidup berkesadaran. Pak Yohan, kita di segmen terakhir, semoga ini bisa nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya boleh deh, kesempatannya monggo silakan. Oke. Langsung bisa telepon deh, masih ada kesempatan juga. Ya. Pak, bicara kalau di MBCTD-nya sendiri ya, ini kan Ya. di akhir kata for depression. Yes. Maaf nih Pak, apakah untuk kawan-kawan yang mungkin memiliki gangguan dengan kejiwaan ataupun juga mental, bukan berarti di sini ODGJ bukan ya Pak ya, kan banyak ya Betul. beberapa disorder Iya, macam-macamnya itu. Nah, apakah ini juga sangat-sangat bisa dilakukan dan ya maaf, meskipun ada yang bilang, waduh tapi saya kan harus konsumsi obat, saya Ya. masih harus begini. Apakah Ya. dengan salah satu terapi ini pun juga sebetulnya diberikan begitu Pak? Baik. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Saya akan jawab langsung sesuai dengan pengalaman saya. Ah, oke. Yang saya sendiri sebenarnya dulu pernah mengalami gangguan mental juga. Saya pernah mengalami anxiety disorder Oke. selama beberapa tahun, Mhm. dan kemudian saya juga dari anxiety disorder itu berlanjut menjadi depresi. Nah, saya juga udah mencoba berbagai macam cara ya, dari berobat kemana-mana ya. Jadi kemudian semua cara itu kok bagi saya, kalau ini bagi saya ya, bagi saya kok tidak menemukan jalan keluarnya. Saya masih saja berada di situasi yang seperti demikian. Oke. Dan kemudian pada suatu saat saya mendapatkan informasi mengenai mindfulness ini sendiri. Dan lucunya ketika saya mulai mempraktekkan mindfulness ini selama 1 minggu, saya saat itu sudah tidak mengalami panic attack lagi. Oke. Ya, padahal dulunya
di dalam satu hari itu saya panic attack bisa beberapa kali episode gitu kan. Nah itu saya sendiri sebenarnya sangat waktu itu ya nggak percaya gitu kan, nggak percaya gitu. Mungkin ini perasaan aja. Nah itu. Tapi saya lanjutkan selama beberapa minggu ke depan. Memang benar ternyata nggak pernah ada lagi yang dinamakan panic attack. Dan kemudian dari dasar ini saya mulai tertarik benar-benar untuk mempelajari mindfulness. Saya belajar dari banyak-banyak guru dan kemudian akhirnya saya menempuh waktu itu gurunya secara tradisional ya, tradisional. Kemudian akhirnya saya menempuh sebuah pendidikan yang dimana di sana base-nya adalah on scientific research. Dan ini juga diakui oleh dunia kedokteran modern. Nah, dari sana saya mengenal apa yang dinamakan MBCT. Nah, yang awalnya itu adalah MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, dan kemudian dikembangkan dengan Cognitive Behavior Therapy, yang mana ini sangat manjur bagi orang-orang yang memiliki depresi ataupun gangguan mental yang lain, agar kiranya tidak relapse atau muncul ulang kembali, seperti itu. Ya. Baik. Nah, sering juga saya mungkin mendengar atau mungkin kawan-kawan di rumah juga mendengar ya Pak soal meditasi mindfulness gitu. Nah, kalau meditasi mindfulness itu sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan singkat. Oke. Sebenarnya kalau kita mau melihat meditasi itu sendiri ya mindfulness itu sendiri itu. Semuanya itu adalah hal yang sama sebenarnya. Nah, tetapi pada praktek mindfulness sebenarnya ada 3 bagian yang sebenarnya kita patut tahu. Mindfulness ini bukanlah hanya dilakukan dengan apa yang dibilang masyarakat pada umumnya itu adalah meditasi, yang dibilang duduk, diam, bersila dan lain-lain itu adalah sebenarnya itu adalah latihan mindfulness atau latihan mindfulness formal. Nah, ada latihan mindfulness lain selain meditasi duduk itu, yaitu meditasi jalan, meditasi gerak, kemudian juga ada yang dinamakan body scan. Nah, ini yang kita bilang adalah praktik formal. Yang mana praktik formal ini adalah praktek harian kita. Kita meluangkan waktu khusus beberapa saat dalam satu hari, kita lakukan secara rutin untuk melakukan ini. Ya, ini yang formal. Dan kemudian ada satu lagi yang dinamakan praktek informal, mindfulness informal. Dan ini yang biasanya kita lakukan di sepanjang hari kita. Misalnya saat kita makan, kita mencoba hadir di situ. Jadi ketika kita makan, contohnya bakso, kita makan bakso, benar-benar kita merasakan hangatnya perasaan kita dan lain-lain, gitu kan? Jadi baksonya terasa, bukan makan bakso, tapi rasanya marah. Nah, panca inderanya ikut semua berarti ini Pak ya? Ya. Karena segala sesuatu yang kita bilang mindfulness itu adalah kita hadir di sini penuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita bisa lakukan sehari-hari saat kita melakukan sikat gigi, saat kita mandi, saat kita makan, saat kita mungkin banyak hal ya. Jadi kayak menulis banyak sekali. Nah, itu. Dan satu lagi, ada yang dinamakan praktek intensif. Nah, ini yang jarang sekali orang lakukan, yaitu adalah menyediakan waktu khusus selama 1 hari atau mungkin bisa sampai 10 hari. Itu adalah melakukan
praktik formal, Mm-mm. kemudian disambung dengan informal, Mm-mm. dan itu dilakukan terus-menerus selama 1 hari penuh, Oke. ataupun bisa selama beberapa hari. Nah, seperti itu. Oke. Ini yang dinamakan retreat. Oh, Ya. siap. Ya. Nah, bukan mendoakan atau bukan apa Pak ya? Ya. Ini juga tadi banyak teman-teman yang menyampaikan ketika isolasi mandiri Ya. karena pandemi, kita memang Ya. di masa pandemi ini karena Ya. memang dinyatakan positif COVID. Ya, Di situ malah isoman ini malah waktu yang tepat untuk kita mindfulness, Pak. ya, Untuk kita menyadari apa yang Ya. sebetulnya dialami oleh diri kita, dan itu pun juga jadi obat untuk kita segera lekas sembuh ya, Pak ya. betul, betul. Oke. Ya, betul. Jadi, Baik. Kalau kita mau menyambung sedikit, Mhm, biasanya kita ini nggak pernah mindful mhm. kalau nggak kepepet. Ah, iya, betul. Ya. Kalau udah kepepet baru deh ya. Barusan mulai cari obatnya. kan gitu. Oke, baik. Karena ini memang waktunya terbatas ya. Ya. Kayaknya kita harus ada sesi-sesi lagi nih, Pak. Baik. Jangan kapok ya, Pak ya, kalau diajak ke Suara Surabaya ya. Baik, Mbak. Dan mungkin juga kalau kawan-kawan masih banyak pengen tahu atau mungkin pengen ini waktunya pengen curhat pribadi atau mungkin ini boleh ya, Pak ya? Boleh ya? Boleh, nggak Boleh. apa-apa. Oke, nanti nomornya Pak Yohan biar dititipin di ruang gatekeeper deh. Kalau misalkan kawan-kawan mungkin pengen kontak langsung, Boleh. mungkin pengen ngobrol juga silahkan ya, Pak ya. Silakan, nggak apa-apa. Sangat welcome banget. Sangat welcome. Sangat welcome Sangat banget. welcome. Baik. Ya. Dan terima kasih Pak Yohan juga sudah mampir ke Suara Ya, Surabaya terima malam kasih. hari ini juga. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang saya ambil dari Dalai Lama, kawan ya. Ya. Ketika kita mungkin kita nggak pernah ya mendapatkan kedamaian di dunia luar sampai sejatinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Betul. Ini kutipan yang tepat rasanya Sangat tepat. dengan topik kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kawan, untuk Anda yang sudah bergabung juga terima kasih dan selamat malam.